Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Surya Jumir. Di kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di mata kuliah pemrograman web 2. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana koneksi ke dalam database ya dengan bahasa pemrograman di sisi server side kita pakai bahasa pemrograman PHP. Ya, jadi kita akan bahas tentang bagaimana koneksi ke database. Jadi database ini adalah bagian terpenting dari suatu sistem informasi atau aplikasi berbasis web karena dengan database ini kita menyimpan data secara persisten. Artinya data bisa diambil kembali, bisa disimpan, diubah, ya, untuk kemudian kita buka kembali misalkan. Ya. Oke, di jadi di dalam database ini ya, di suatu aplikasi dia membutuhkan suatu database menyimpan data tadi ya agar data bisa bersifat persisten. Ya, jadi misalkan ini alur proses misalkan dari klien mengakses web server, ya ternyata di aplikasi web servernya terhubung koneksi ke database, dia akan mengambil data atau melakukan proses manipulasi data seperti nambah data, insert, ya, mengubah data, update, menghapus data, delete, gitu ya. Nah, nanti menggunakan bahasa SQL, Structured Query Language. Untuk materi database tersendiri sih sudah dipelajari ya di mata kuliah basis data ya. Nah, di sini kita fokus bagaimana menghubungkan nantinya dari bahasa pemrograman server side ke database. Jadi dari klien mengakses protokol HTTP, nanti ketika dia butuh server ini butuh database, dia akan mengakses database, nanti dia akan menjalankan query, ya, misalkan kita ingin menampilkan data, dia akan mengembalikan ke application servernya di sini, result set berupa kumpulan data-data, hasil query, nah nanti akan ditampilkan di sisi klien. Nah, bisa juga nanti prosesnya form submit gitu ya. Nah, nanti bisa melakukan proses juga di sini. Misalkan ingin menginput data, nanti akan dieksekusi query-nya ke sana. Nah, nanti akan hasilnya di set ditampilkan, direspon ke dalam suatu halaman web. Ini alurnya. Nah, di dalam bahasa pemrograman PHP sendiri, sebagai bahasa pemrograman di sisi server sudah mensupport banyak database. Jadi nggak usah khawatir, membuat aplikasi dengan bahasa pemrograman PHP sudah disupport banyak database, baik yang database relasional maupun yang non relasional. Di sini ada database MySQL, PostgreSQL, ya kemudian ada juga SQLite gitu ya, nah, dan banyak database lainnya. Ada database besar seperti IBM DB2 atau Oracle pun sudah disupport, SQL Server juga disupport. Ya, jadi sudah banyak mensupport koneksi ke database ya. Untuk masing-masing tentu punya spesifikasi masing-masing nih. Jadi ada pustaka program masing-masing. Kalau ini menggunakan MySQL maka dia akan menggunakan MySQL Connect misalkan, atau Oracle pakai PostgreSQL Connect, ya. Kemudian Postgres PG Connect, ya, atau pakai menggunakan SQL Server pakai ODBC Connect dan seterusnya. Ya. Jadi masing-masing punya library alami atau pustaka program yang mensupport ini. Nah, namun demikian, ketika nanti menerapkan program untuk koneksi ke database, kita tidak menggunakan natifnya. Jadi istilahnya ini natifnya ya, native library-nya. Kita tidak menggunakan natifnya, kita akan menggunakan yang namanya abstraksi database. Abstraksi database sesungguhnya apa sih? Sesungguhnya adalah dia kumpulan pustaka program juga, tapi yang sudah dibungkus, dia bisa mensupport berbagai macam database. Sehingga ketika terjadi perpindahan database tidak perlu coding banyak ya di bagian connection-nya, di bagian query-nya, karena sudah semuanya sudah dibuat seragam, apa namanya mengeksekusi programnya sudah jadi satu satuan ya di dalam pustaka program tersebut. Ada beberapa pustaka program yang terkenal yaitu diantaranya PDO, DBPIR, PHP, ADODB, dan DB2 ya. Nah, nanti dengan pustaka program ini kita bisa connect ke beberapa database yang ada saat ini seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle, dan database yang lainnya. Jadi tidak perlu khawatir lagi nanti codingnya ketika terjadi pindahan database atau migrasi database.
Nah, yang terkenal saat ini ya mulai PHP versi 5 semua koneksi database menggunakan pustaka program PDO. Dulu awalnya sebelum PDO pakai AdoDB ya atau DBP di sini ya, tapi sekarang defaultnya adalah PDO. PDO ini dipakai di beberapa framework ya, framework ya sudah dipakai sebagai defaultnya di PHP ya untuk koneksi ke database. PHP PDO sendiri adalah PHP data object gitu ya, karena mengakses objek database. Nah ini PDO sudah juga mensupport banyak database-database besar, IBM, MySQL, Oracle, SQL Server, SQLite, ADBC, dan seterusnya. Ini sudah disupport oleh PDO. Jadi tidak perlu khawatir menggunakan library PDO, nah, semua database bisa makan ini. Nah ini bagaimana cara mengaksesnya. Nanti kita PDO ini sudah lewat pustaka program menambahkan PDO MySQL, PDO PGSQL atau PDO OC. Ya. Nah, ini ada apa namanya konfigurasi atau settingan-settingan yang nanti bisa mensupport banyak database ya. Kita coba database default yang ada di SAM ya pakai MySQL ya. PDO MySQL. Jadi pastikan pustaka program ini sudah disupport gitu ya atau sudah diaktifkan. Support pasti tapi diaktifkan nanti ya di PHP ini. Nah, bagaimana koneksi ke database? Untuk koneksi ke database kita butuh mendefinisikan beberapa variabel atau konfigurasi yang disebut dengan data source name. Ya, apa saja yang perlu kita siapkan? Ya. Pertama adalah database-nya, drivernya. Ini pasti sudah disupport ya tadi oleh PDO, MySQL sudah disupport. Dan host. Host ini adalah lokasi dari uh, server database-nya. Ya, bisa di lokal, komputer yang sama atau bisa juga dalam jaringan komputer nantinya. Ya. Nah, ini ada instan database-nya, apa misalkan, ya kemudian karakter set kadang-kadang diperlukan juga di setting ya. Nah, kalau berbeda port atau tidak menggunakan port default, maka disebutkan di sini portnya berapa. Ya, kalau MySQL port 3306, ya misalkan portnya diubah, maka port ini harus disetting. Nah, Postgres 5432, tapi kalau misalkan beda 5433 misalkan, nah, maka harus disebutkan port. Tapi kalau port defaultnya menggunakan port default ya MySQL 3306, PostgreSQL 5432, maka tidak perlu lagi mengubah atau menambahkan variabel ini portnya ya. Satu lagi adalah untuk keamanan data kita perlu men-set username dan password database-nya tentu saja ya. Username dan password di database. Nah, ini bentuknya adalah array. Nanti data ini kita simpan sebagai array. Nah, biasanya kita buat dulu data ininya apa namanya variabelnya host, misalkan localhost, nama DB database-nya DB latihan, username root, ya, passwordnya kosong, ya, biasanya untuk belajar seperti ini. Setnya jangan lupa UTF 8MB port gitu ya. Itu karakter set MySQL biasanya. Ya. Nah, nanti di SN-nya kita sebutkan di sini MySQL, ini data drivernya, hostnya host ini, ya, DB ini misalnya DB latihan, disebutkan di SN-nya, nanti akan kita gunakan di dalam settingan koneksi ke database. Oke. Okay. Oh ya, ada juga beberapa konfigurasi yang bisa disetting untuk memudahkan. Nah, ini error mode-nya, default fetch mode-nya juga kita menggunakan fetch assert, yaitu nanti asosiasi antara key dan value array ya. Ini lebih mudah nanti ketika proses apa namanya melakukan eksekusi query, menampilkan data dan seterusnya. Nah, ini cara koneksinya seperti ini, try, DB, nanti masukkan di SN-nya, user, password, dan optionnya di sini. DBH ini adalah objek instannya nanti yang kita pakai di beberapa kode berikutnya. Nah, biasanya ini kita isolasi sebagai suatu file namanya dbkoneksi.php. Nah, ini kalau dipanggil nanti, kalau sukses nanti akan muncul koneksi database sukses. Nah, ini biasanya nanti kalau sudah jalan ini kita komentar saja ya. Nah, kalau ada error kita tangkap PDO exception. Ini sudah object oriented ya. DBH adalah objek, PDO ada kelas ya, ada new di sini. Nah, nanti kita panggil fungsi di sini nih, get message kalau terjadi error,
instan dari video exception. Oke, kita coba dulu nanti. Nah, untuk latihan, untuk kita membuat ini, kita harus buat database MySQL-nya dulu nih. Ya. Nah, kita buat database di sini, nanti masuk ke from sum, kita ketikkan cell, nah, kemudian jalankan perintah MySQL min urut min p. Ini artinya login dengan database kosong kita dalam server. Nah, baru kita buat database, ya, login dengan user root tadi ya. Nah, nanti kita setelahnya kita buat database, create database db post dan use db post. Nah, kita buat tabelnya di sini. Saya desain database itu ada dua tabel, jenis produk dan produk. Ya, jenis produk ID, nama, produk ID, kode, nama, harga, stok, minimum stok, jenis produk. Sini ada primary key ya, ID primary key, ini juga primary key, ada juga unique key, kode di sini. Ya, unique key artinya unik, itu tidak boleh sama nanti kode produk. Ya. Dan ID ini primary key auto increment aja, nanti kita unset menjadi otomatis ya datanya generate ya sebagai data serial number yang dijenis oleh database. Nah, ini kita buat tabelnya semuanya di sini. Ini ada foreign key, jangan lupa foreign key. Jenis produk ini foreign key di sini ya, mendefine foreign key seperti ini ya. Jenis produk ID kita define dan kita set sebagai foreign key ya. Kemana referensinya ke jenis produk ID. Jadi nanti nih data produknya harus diinput, data sebelumnya jenis produk harus sudah ada dulu. Jadi, nah ini baru kita isi datanya, beberapa data ya. Ini tiga data, kita coba isi di sini. Nah ini saya sudah coba dulu ya. Di database saya sudah ada di sini. Saya enter dulu biar kosong ya. Describe jenis produk. Nah ini sudah ada dua kolom. Describe produk gitu ya. Ini datanya sudah saya masukkan untuk latihan. Jenis produk, ada produk. Nah, itu dua tabel. Ini akan kita coba latihan bagaimana koneksi ke database MySQL. Oke, berikutnya, nah ini kita buat file DB koneksi. Ya, kita buat file DB koneksi untuk mendandakan bahwa koneksi ke database. Ya, post, DB post, user, seterusnya. Ini ada option, nanti DBH, objek PDBH-nya seperti ini. Oke, ini nama filenya DB koneksi. Jadi di sini saya buat file namanya DB koneksi. Saya sudah buat file ya. Nah ini, ya database-nya tadi kita pakai database apa? DB Post. DB Post berarti sini saya ganti dengan DB Post. Ya, karakter setnya jangan lupa di set di PV 6B ya. Nah, option value-nya disebutkan nanti buat objek DBH. Nah ini halaman web ini kalau kita tampilkan ini tidak ada error ya. Nah kalau error, sorry, kalau tidak ada error dia blank page ya. Ini kita coba akses. Oh ya, sumnya nyalakan dulu pastikan ya. Ini Apache dan MySQL pastikan nyala. Saya ada di localhost, app web, di aplikasi web, namanya ya. Ini DB koneksi. Nah ini blank, blank sini ya. Nah, coba kalau kita ubah pas misalkan apa, misalkan nama database itu yang tidak ada DB post 2, dia akan ada exception error, fatal error, DB post 2 tidak dikenal. Ya. Jadi ini nama DB post, passwordnya misalkan salah yang ada username misalkan X misalkan. Ini kita salahkan misalkan juga akan ada error di sini akses deny equal user karena belum define ya. Kita tidak bahas bagaimana membuat user ya. Jadi saya pakai user default, saya belum ubah database-nya ya, kosong seperti itu gitu ya.
Baik, berikutnya setelah DB connection dihasilkan, kita bisa membuat suatu file untuk mengquery di database. Yang nanti kita request, sertakan filenya, kita query data ke tabel, kita eksekusi query-nya. Cara mengeksekusinya DBH query L ditampilkan dengan itu. Ya. Coba kita buat ya di sini di codingan saya kita buat file baru, misalkan namanya data underscore product.php gitu ya. Oke. Biasa pertama ini kita sertakan require once DB koneksi, kita sertakan. Nah, baru kemudian kita buat query, ya, select bintang from product, ya, kemudian baru kita eksekusi query-nya. Nah, ini sini untuk eksekusinya ada dua cara, bisa menggunakan request statement atau menggunakan query langsung seperti ini ya. DBH query, namanya statement, SQL, di eksekusi query-nya, nah baru kita tampilkan datanya di sini. Each, ya, kita tampilkan datanya, atau mau dieksekusi dulu, misalkan boleh fetch all di sini, kita ambil query all, nanti bisa di looping gitu ya. Ya. Ini bisa di looping produknya, atau mau langsung bisa juga ya. Misalkan kita buat tabel di sini, saya buat tabel, misalkan ini, ini langsung dibuatkan. Kita buat tabel produk, ya, kode, nama, harga, stok, mungkin satu lagi ya kita tambahkan nomor ya, ada nomor, nomor, huruf, ya, jadi kode. Nah, di sini nanti kita tambahkan nomor, kita define nomor ya. Ini contohnya pakai for each ya. Ini kita coba aja pakai while ya. Kita coba pakai for each ini. Saya bikin nomor di sini dengan satu. Ya, di sini. Contohnya di sini kita pakai for each ya. S ini di query ya, each for each dollar. Apa tadi? FS ya. Kita samakan aja ya di sini ya. FS sunset ya. Each FS asro sebagai row. Sini looping gitu ya. Nah, looping tutupnya jangan lupa tutupnya di bawah sini. Jangan lupa nomornya kita tambahkan di sini nomor plus plus. Nomor plus plus. Urut. Oke. Nah, kita query di sini. Query ya. Ini kode ya. Nah, ini di row sebagai row ya. Row-nya ini ngambil dari database ini kita kode nama. Nah, di sini ketik kode. Ini nama field ya di dalam database. Harga ada stok. Ini kita save. Tampilkan di sini. Nama filenya apa tadi? Data product. .php. Jadi datanya sudah muncul. Gitu ya. Datanya sudah muncul. Ini kasih aja aksesnya. Kelas table. Kalau kita menggunakan CSS, nah, kita ini saya dalam kerangka template admin LTE, ini bisa kita sertakan di sini. Di sini ya. Include one. PHP di bawah berarti include one berarti
Nah, cuma ini biar rapi, saya coba gunakan template-nya ya. Sini label, backup body ya. Bagus. Ini berarti saya tutup dulu. Supaya ini buka PHP lagi. Backup body, title-nya berarti data produk. Biar tampilannya bagus. Kemudian bawahnya kita tambahkan div 2 ya. Belum itu tutup tabel, tutup tabel, tutup. Nah, biar rapi ya dalam kerangka template. Sebut dalam template, gunakan akun produknya sebagai gitu ya. Nah, nanti bisa munculkan fotonya di sini. Oh, karena 6 foto sudah ada ya, fotonya ini sudah ada. Kalau mau dimunculkan, kan nggak foto, fotonya nanti hubungkan ke dalam, bukan dalam gambar. Ini saya masih tampilkan dalam di sistem database saja. Nanti pastikan fotonya sudah tersimpan di dalam ini ya. Karena di database itu ada foto sih. Sudah tersimpan di dalam folder database ini, folder aplikasinya. Nanti foto-foto ini bisa kita gambar tampilkan gambarnya. Ya, jadi sebenarnya ini seperti ini, menampilkan data produk ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi pakai query seperti ini ya. Nah, ini baru query select ya. Bisa juga nanti kita menggunakan prepare statement ini buat ini prepare statement. Nanti ada execute ya. Ya, execute. Nah, nanti biasanya kalau yang prepare statement itu ada argumennya di sini. Misalkan kita akan menampilkan produk yang ID-nya satu. Ini pakai prepare statement, nanti ID-nya ini akan kita tangkap dari hasil apa namanya query ya. Jadi request nanti lewat get ya di sini kita ganti nih dengan angka satu misalnya kedua nanti kita muncul bisa pakai prepare statement. Nah ini juga buat form ya, kita buat ini nanti diproses di form ya. Jadi kita buat form dulu untuk produk ya. Ini kita buat form produk, coba kita buat form produk ya. Untuk membuatnya kita pakai Bootstrap Builder aja, Bootstrap Form Builder. Ini ada di, coba dicari aja Bootstrap Form Builder, nanti dia ada di sini, bootstrapformbuilder.com. Nah, ini sudah pakai versi Bootstrap ya, versi sekian. Nah, coba kita coba tadi kan kolom-kolomnya ada apa saja. Di sini ada kode, nama, harga. Nah, ini teks semua nih kode. Ini kita isi dengan kode, kode produk, hasilnya kode, unit ID-nya. Kita tambahkan lagi di sini, misalkan nama produk di sini. Ini aja ikonnya produk, misalkan. Ini nama produk kan, ini nama kita ya. Kemudian harga, harga, harganya berapa? Ini harga. Baik, kalau ini tambahkan ini berapa? Uang ada nggak di sini? Coba aja ya. Oke. Harga stok, ini ada stok berapa stoknya? Tambahkan lagi minimum stok, minimum stok, minimum stok. Ini min underscore stok gitu ya. Kemudian tampilkan juga uh, fotonya, teks semua ini ya, itu teks semua. Ya, foto, foto nanti bisa browse ya, nanti di fitur untuk browse. Kemudian tampilkan select
ya buat pilihan. Ini nanti kita pilihannya adalah jenis produk. Produk ya, ya jenis ID itu aja ya. Oke, nah ini saya hardcode dulu. Ya harusnya nanti dari database ya. Komika, kemudian ada food mature, ada makanan ya. Ini harusnya dari database nanti ya. Ini value-nya 1, 2, 3. Ini saya default ya. Ini 1 elektronik, 2 furniture, 3 makanan. Ini masih hardcode. Harusnya nanti dia ambil dari sistem. Nah, ini kodenya sudah ada. Copy aja. Kopas kodenya. Ctrl C, kita buat form. Ya, buat form underscore product.php. Ini dalam kerangka template ya. Include one top, include one lagi di bawah, include one bottom.php. Jadi saya sudah mengintegrasikan menggunakan template API. Di sini harus ada pakai card ya biar rapi. Card, card ya. Tutup div-nya ada 2 ya. Div pertama, tutup div kedua. Di sini card body-nya, nah ini data form produk. Form kelola produk. Di sini formnya kita paste di sini. Nah, ini kita copy dari form booster computer, paste di sini. Ya. Nah, coba kita tampilkan dulu, save. Ini ya, form underscore produk. Nah, sudah ada formnya nih. Jadi formnya, tombolnya kita tambahkan 2, simpan dan batal. Kita pakai jangan pakai button, saya pakai input type aja. Type submit type-nya ya. Value-nya simpan. Ya. Ini sebagai satu aja ya, bukan button. Pakai button nggak apa-apa juga sih, tapi saya pakai input type aja ya. Nah, apa tadi simpan. Oh ya, name-nya ada name-nya ya, name-nya proses. Oke, ada tombolnya ada 2. Satu lagi kita batal, tombolnya batal. Name-nya tetap sama, simpan proses. Bottomnya bisa ganti, misalkan primary ranger. Coba di sini simpan batal. Contohnya gitu, ya. Nah ini jenis produknya sudah ada. Nah ini ketika di submit form ini akan kita proses ke file apa? Ini harus kita save di dalam metodenya di sini. Form. Metodenya belum ada kan? Metodenya adalah post. Actionnya misalkan kita akan proses ke dalam file proses apa product.php. Ya. Save. Ini akan kita proses ke sana. Ya, kita akan proses. Nah, filenya nanti kita buat di sini baru namanya proses product.php. Ya, di sini codingan PHP kita nanti di sini. Ya, tadi kan sudah ada contohnya di sini. Nah, kita tangkap dulu database-nya atau require one dulu ya, DB koneksi. Nah, kita tangkap datanya, kita masukin ke dalam array, insert nanti query pakai prepare statement, kita eksekusi di sini. Ya, di sini kita require dulu ya, require one, DB koneksi. Kita tangkap satu-satu, dollar underscore kode. Saya pakai dollar ini ya, underscore kode, okay. Dollar underscore nama, dollar underscore stock, sama dengan stock, ya, dollar underscore min stock, dollar underscore post min stock, dollar underscore harga,
Ya, satu lagi foto-foto, ya, urutannya nanti sebentar ya, jenis ya. Satu lagi jenis produk, terus jenis ID. Ya, formnya kita lihat tadi ya, jenis ID bukan select. Jadi ketika mendefine yang sebenar tadi ya, jenis ID, nah, anggapnya adalah jenis ID. Satu lagi ya, proses kita tangkap prosesnya di sini $_post. Ini tombolnya. Oke, nah, logik aja di sini. Ini contohnya saya pakai langsung pakai sini jadi buatkan ya. Jika prosesnya simpan, ini misalkan atau tambah tadi ya, atau tambah aja boleh tambah. Ada konsep tambah ya nanti di sini. Ini di form produknya nih bukan simpan tapi tambah. Kita tambah, dan nanti kita akan simpan datanya di sini. Jika tambah maka kita define dulu query di sini. Nah, ini query SQL-nya, insert into produk, kode urutannya sebenarnya ya. Kode nama stok, kode nama stok. Ini kalau mau pakai prepare boleh kita pakai prepare aja ya. Ini kita bikin array ya. Nah, array data, kalau data gitu ya. Tas, ya, ini array aja. Ya, array ini array of data, saya pakai solusi kode yang masih baru. Nah, jadi array di sini. Jangan lupa jumlahnya ada berapa di sini. Mau pakai prepare soalnya ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya, proses nggak masuk ya. Nah, nanti urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kita akan define sebagai prepare statement di sini. Jadi kita buat dulu SQL di situ ya, menggunakan tanda tanya nanti. Tanda tanyanya berarti ada 7 di situ. Ya, di sini ada stok, harga, harga ya, biar kelihatan. Ya. Perhatikan di sini kode nama stoknya surut ya, kode nama stok, minimum stok, harga, foto, jenis ID. Ini ada 7, berarti sini tanda tanya ya 7. Ya. Nah, ini eksekusinya tidak seperti ini. Berarti kita harus bikin statement di sini. Ya. Kalau prepare dulu ya, prepare. Ya, jadi coba kita ikuti aja ini. Kita buat dulu prepare SQL, sini baru execute. Ya, nanti di sini prepare, sini setelah ini harusnya execute ya di situ di sini kita simpan dulu di dalam satu objek namanya st, prepare dulu SQL. Ini sekaligus saja ya, ini kita prepare baru kita execute di sini st execute ya. Ini headernya kita taruh di paling belakang di bawah. Nah, nanti kalau mau mengubah di sini codingannya ya, kalau mau mengubah nanti query-nya berarti query update di sini. Jadi, SQL nanti SQL update bla 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 ya, update produk set gitu ya, nanti sini query-nya. Nah, seperti itu ya. Misalkan berdasarkan kode kita mau ubah misalkan atau berdasarkan ID ya. Proyek ID misalkan kita bisa. Nah, nanti konsepnya seperti ini. Query-nya ya, nanti kita eksekusi datanya di sini. Nah, ini nanti kalau update, kalau ubah nama ya, fetch ya, execute, prepare dulu, nanti execute, save ya. Nah, nanti kalau sudah sukses kita ini kan arahkan ke data produk. Itu ya. Nah, kita coba mudah-mudahan jalan nih kodenya. Dulu di sini kita masukkan misalkan P004 belum ada nama produknya misalkan Lukas 2 pintu
harganya 6.200.000 tiga, ya, stoknya ada 5, minimum stoknya 2, artinya nanti kalau di, sudah 2 di gudang harus segera pesan lagi. Jadi kita bikin kulkas 2 pintu JPG tadi, nanti cari gambarnya, masukkan ke dalam database-nya ya. Klik ya, masuk ke Elektronik, tambah. Nah, ini ada error. Ternyata tidak ada kolom jenis ID. Di database-nya ada jenis produk ID. Well, ini salah. Berarti kita salahnya di sini jenis produk ID. Sampai salah query-nya jenis produk ID. Kita save dulu. Kita reload aja ya ini. Send. Sudah masuk tuh datanya. Seperti itu nanti ya. Nah, ini query untuk insert ya. Jadi habis itu baru kita mau ubah datanya. Ini kita bikin hyperlink di sini ya, bikin hyperlink untuk ubah atau hapus ya data produk. Di sini tambahkan lagi satu kolom action. Nah, ini kita tambahkan sini link untuk menghapus atau mengubah tadi ya href ya. Nah, hrefnya gitu ke form produk kita arahkan, nanti ada ubah. Kalau hapus kita juga hapus, kita arahkan ke proses produk dihapus ya. Kita ambil ID-nya di sini ya. Swipe aja sini, kita kasih icon nanti nggak apa-apa ya. Nah, ini tampilannya jadi seperti ini, ubah dan hapus. Ganti-ganti icon pensil boleh gitu ya. Nah, ubah nanti kalau ubah berarti kita akan ke form, kembali ke form. Nah, kita ngirim ID 2 di sini. Ya, ID 2 dikirim nanti dimunculkan di sini, kita ubah. Ya, ID 2 berarti kita harus di form produknya kita tangkap dulu datanya di sini, bagian atas saja ya di sini. Boleh di sini. Saya tangkap misalkan dolar IDX misalkan. Oh, ya, ini perlu koneksi ya. Require once DB koneksi, kita butuh koneksi ke database. Nah, ini kita tangkap dulu dolar IDX misalkan, ID edit maksudnya, underscore get ID. Jadi ID yang kita kirim ini nih, ID 2 akan kita tangkap nanti di sini ya. Data jika ada nanti kita akan query di sini. Select bintang pemproduk where ID-nya berapa ya. Ini pakai prepare ya, prepare. Nah, kemudian kita execute dan kita tangkap di sini ya. Jadi, baru kita munculkan di sini dapat datanya nih, fetch fetch itu ngambil satu record ya. Query, query, kemudian prepare, eksekusi, ya, ambil data. Ya, ada 4 tahapan di situ ya. Nah, row-nya ini nanti kita munculkan di sini. Nama produk, sini kita munculkan di sini value ya. Ini ada value, value-nya belum ada. Kita munculkan datanya di sini. Cap dolar row, kode tadi, oh nama, kodenya belum. Kodenya di atas. Ini value ini nanti kita akan isi di setiap field. Jadi, nama produk kode ya, kode di sini ya. Enter aja nggak apa-apa. Nah, ini kode. Cek tes dulu, reload aja. Nah, ini akan diisi langsung. Ya. Dan misalkan ini sofa tamu kita ubah, nanti akan diisi sofa tamu. Harga juga demikian ya, tinggal paste aja di harga, nama produk, harga di sini, enter aja di sini. Paste, ya. Stok, enter di sini stok, kemudian minimum stok juga kita buat di sini.
min underscore stock. Ya. Dan foto kita masukkan juga di sini fotonya. Nanti harusnya di browse ya, back to file ya. Ini ada jenis produknya, pakai logic nanti. Ya, pakai logic, nanti pakai checkered ya di sini. Nah, ini belum pakai looping di sini ya. Oke. Nanti ada selected misalkan, nah ini selected aja di sini. Oke. Jadi dia terpilih. Nanti logic selectednya tergantung logic ID-nya nanti. Ya, ini saya lewatkan dulu. Nah, tombolnya ini harusnya kita, ini kan tambah ya. Ini harus kita ubah tombolnya. Misalkan berarti apa di sini? Tombolnya kita ubah ya. Ini kalau if IDX ada tadi ya. Logiknya adalah if IDX ada di sini. Nah, if IDX ada, maka tombolnya ini tombol kita buat ubah. Jika tidak, berarti tombol nambah aja ya. Tombol. Jadi ada dua logik situ, ubah sama tambah. Nah, tombolnya ubah sama tambah. Nah, tombolnya nanti kita masukkan ke dalam value yang ada di button tadi. Karena buttonnya nanti dua fungsi sini ya. Dia bisa sebagai nambah, bisa juga sebagai ini, tombol ya. So, tombol. Oh ya, satu lagi yang tidak kalah penting adalah kita harus ngirim hidden field. Ya, hidden field apa yang diedit kita harus kirim di sini hidden field. Ya, ini saya boleh pakai ini. Hidden fieldnya itu IDX seluruhnya. Ya, di sini hidden fieldnya di bagian di dalam form, dalam kerangka form. Jadi di sini boleh buka PHP. Ya, jika IDX-nya ada, maka kita bikin hidden field ya, namanya ID ini IDX aja ya. Ya, IDX. Nah, ini akan dikirim ya datanya. Kita coba. Nah, sudah kepilih di sini. Nah, tombolnya diubah kan? Kalau dia baru sini, ini tombolnya sim tambah. Tapi kalau dia dari edit, diubah, ini adalah tombol ubah di sini. Ketika ubah, nah dia akan mengakses proses produk. Ya. Proses produk sudah kita buat tadi kan? Kita tangkap prosesnya nih. Kalau dia tambah ini, nah, update ini nih. Update ya. Nah, jangan lupa di sini. Uh, array-nya di sini ada 7 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8 ternyata. Kalau yang insert ada 7. Kalau ini 8. Yang ke 8 apa? Ini baru 7 ya. 8 itu IDX yang adik ya. IDX-nya kita tangkap ya. Dalam post ID X gitu ya. Nah, diedit tadi ya. Nah, nanti baru kita masukkan ke array di sini. Data, spin data terakhir ini adalah data yang ke-8 ya. Yang 7 ya. Untuk menambahkan di elemen akhir tinggal masukkan seperti ini aja, data kosong, berarti dia akan menambahkan array 8. Ini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai gitu ya. Nah, kita coba apakah jalan codingannya. Lalu dulu ya, misalkan ubah nih namanya jadi misalnya stoknya jadi 100 atau 10 lah misalkan. Stoknya kita ubah 10 untuk Samsung ya. Ubah stoknya jadi 10 sekarang. Ya. Seperti itu. Ya, namanya mau kita ubah Samsung 32 inch misalkan oke. Itu ubah oke. Ini udah ubah ya. Di dalam database juga sudah ubah di sini. Oke ya. 10 stok. Sudah berfungsi itu ubahnya. Nah, setelah itu hapus. Hapus sama.
dia juga ngirim data ke ini, mana, ke proses produk, gitu ya. Ya, hapuskan tadi hyperlinknya seperti itu ya. Ini ke proses produk dikirim ID, gitu ya. Di proses produk nih, tangkap di sini datanya, ID, sini IDX aja ya, IDX aja deh. Ya. Yang tangkap IDX di sini, IDX ya, IDX name-nya, IDX misalkan, ini saya di IDX ya. Nah di proses produk ini kita tangkap. Ya, else saja pakai else sini ya. Nah, tapi hati-hati ya di sini ya. Nah, nah ini delete, hati-hati nih. Soalnya nih harusnya nanti ini ya, hapus. Ya metodenya get di sini. Delete from product where ID sama seperti ini ya. Ya, arraynya satu nih. Kalau tadi arraynya array 8 ini satu. Ini delete. Sudah diarahkan nanti kalau sudah hapus ke sini. Nah ini hati-hati nih nanti logiknya nih nggak aman menurut saya nih nanti kalau dia programmernya atau orang lain tahu file ini dia akan langsung ini ya URL-nya menghapus data. Ini harus diamankan nanti. Saya abaikan dulu tentang keamanan ya untuk hapusnya tadi ya. Ini hapus harusnya nanti ada ini Anda yakin, nah itu ada JavaScript di situ. Ini kan saya hapus take kotak ya langsung hapus. Ya di database juga hapus sudah 3 data. Nah, ini ya ada 4 3 data. Demikian ya tentang bagaimana membuat truth, create, read, update, delete di dalam menggunakan PHP MySQL, menggunakan pustaka program PDO. Ya. Ya, jadi nanti ada prepare statement. Nah, untuk detailnya di sini ada phptutorial.net membahas tentang PDO. Ini bisa diakses sebagai acuan kalian. Nah, ini di sini cukup detail di sini. Ya. Jadi ada bagaimana menghapus nanti di sini. Nah, ini ada PHPDO, penjelasannya di sini dari website ini bisa digunakan ya. Ada bagaimana create, insert, update, delete, bisa dibaca aja. Fetch ya untuk mengambil satu data, fetch all mengambil banyak data, bisa juga ngambil kolomnya, fetch object juga jadikan objek AOP asosiatif. Nah, ini bisa juga fetch object. Ini bisa dipelajari bagaimana operasinya di sini ya. Terus query prepare statement bagaimana juga dijelaskan di sini. Ya. Silakan diekspor untuk lebih mendalami lagi tentang PDO. Jangan lupa PDO ini sebagai pustaka standar ya dalam di PHP untuk menggunakan beberapa web framework ya seperti Laravel, YI2 atau Kotlinizer itu menggunakan PDO di dalam. Demikian untuk pertemuan kali ini tentang bagaimana koneksi ke database. Saya sudah demokan bagaimana membuat suatu aplikasi sederhana, CRUD ya, create, update, delete sudah bisa sampai menambah ya, menambah. Nah, ini ada hyperlink ya, ada hapus ya, ada mengubah. Dengan metode yang sederhana ini bisa kalian terapkan nanti di dalam aplikasi untuk tabel-tabel yang lainnya ya. Oke. Demikian dari saya untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.